Gue mau update kalian perkembangan dari Balen Nippon beserta juga stok-stok yang baru datang. Yang pasti ini gue jual murah banget nih. Wes, Asli gue jual murah banget. Enggak lebih dari... gila ini sih ikan. Gila badannya. Jarang nih. Very shining, badannya gila. Karakter dari Nichi banget badannya. Iya. Gimana so far perbedaannya dari yang dulu sampai yang sekarang? How is it? Wah, kan setahun. beda banget. Mungkin buat dia, jadi buat kalian yang pengen beli ikan, ini salah satu orang yang bisa lo lihat untuk dapetin ikan bagus dengan harga yang relatif cukup bagus sih sebenarnya. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Welcome back to Java Aquatic. Masih bareng gue Niko hari ini. Gue lagi di mana nih? Lagi di Balen Nippon dong. Sudah lama akhirnya temen gue mau comeback lagi. Menghilang dia tahun lalu. Udah kebanyakan duit ya. 7 bulan yang hilang. 7 bulan hilang. Main burung gua. Gue pikir lu dibui. Oke. Nah hari ini gue rencana udah lama gak datang. Dan gue mau update kalian perkembangan dari Balen Nippon beserta juga stok-stok yang baru datang. Karena kita lagi campaign 3 bulan ini lebih ke arah teman-teman kan lagi banyak yang pulang dari Jepang. Ya. Otomatis kan stok ikan lagi berlimpah nih. Iya, benar. Berlimpah tuh biasanya makin mahal makin murah, Leo. Tergantung dari harga sananya lah. Iya benar juga ya. Iya. Kalau dibilang katanya ekonomi dunia katanya lagi turun. Mahal-mahal aja. Merasakan tuh di koi mahal-mahal aja ngehe. Iya. Bener, kalau lu kemarin nyaksiin Nisa ya, gue udah beli sih 1, 2 gitu, dan partner gue juga ada beli 1, 2. Harganya sih gila sih. Apalagi lu lihat kan yang Sakai auction kan, yang live auction. Oh iya, itu gila sih. Gue lihat dari Sakai, Nitip, Momotaro, Dainichi. Ya kan, gila, Torazo. Torazo sih agak mengagetkan gue ya. Tahun ini Torazo sih benar-benar berhasil sih. Iya, maksudnya gue nggak menyangka bahwa Torazo akan body quality-nya berubah banget menurut gue. Iya, benar. Bener ya? Benar. Maksudnya gue yang masih pemula di dunia koi ini ngelihat kayak tahun lalu Torazo punya, kan lu udah bawa Torazo tuh tahun lalu ya? Dari 2022 gue bawa Torazo. Nah, Ginrinnya memang bagus ya? Memang bagus. Dan gue lihat juga berapa kali menang pakai Torazo Ginrin ya. Jadi kalau aku Torazo Ginrin atau aku Ginrin tuh kayak gini nih. Jadi buat kalian tahu bedanya Ginrin sama non Ginrin apa, Leo? Bedanya Ginrin dan non Ginrin ya di sisik bedanya ya kan. Ginrin itu kan ada kayak klip-klip tuh kayak pecahan kaca lah istilahnya ya kan. Itu ya dibilang Ginrin dancer kan. Ya. Ya gitulah pokoknya lah, ada sisik-sisik yang dibilang kayak pecah-pecahan kaca itu Ginrin. Nah itu dia yang harus kita jaga, Ginrinnya itu. Nah kadang di Ginrin itu tuh yang harus kita jaga itu sisiknya tuh sampai lepas sisiknya Ginrin itu. Kadang ada ikan yang bisa recovery Ginrinnya, ada juga kadang yang tidak sisiknya nggak recover, bisa hilang. Itu makanya yang perbedaannya dengan yang non Ginrin. Nah jadi kalau bisa Ginrin itu biasa juga nggak terlalu ngelihat pola ya, ngelihatnya dari Ginrinnya. Betul, ya? Karena kan di show kan udah disebut kan Ginrin A ya kan? Iya. Ya harusnya kan yang dinilai kan Ginrinnya, dari kualitas Ginrinnya dulu awal mulanya kan, baru patternnya nomor sekian lah. Iya, pattern kan bisa dibikin istilahnya, benar nggak? Iya, tinggal cutting ya. Benar. Nah jadi gila harganya makin menyala. Benar, makin nggak masuk akal. Semakin orang kayak gua nih yang kaum mendang-mending itu ngelihat harganya makin gila-gilaan. Nah, cuman hari ini gue pengen liatin kalian sedikit stok dari Balen Nippon. Boleh. Yang mau lu jualin. Yuk, kita mulai dari karantina dulu kali ya. Boleh. Kenapa warnanya oranye? Baru datang. Ini kan dari Narita nih, Narita auction, ya kan? Disatuin. Kebetulan Hoshikin ini kemarin ada kutu.
Oke. Jadinya kita treatment dulu nih. Treatment dulu, di karantina dulu ya. Nah otomatis kan ini kan dia kan berdua nih kan dari Narita kan. Otomatis ini kena juga kutu kan. Makanya warnanya agak sedikit ngedrop. Oh kalau kena kutu tuh memang warna sedikit ngedrop ya? Bukannya sedikit ngedrop, karena kan kelamaan karantina nih kita. Oh iya. Nah ini kalau ini sekarang udah bersih nih. Udah siap masuk. Udah siap masuk. Nah, lu mau update harganya sekalian nggak? Apa nanti aja DM aja ya? DM aja lah. Harga DM aja lah. Mahal. Enggak, yang pasti ini gua jual murah banget nih. Wes. Asli gua jual murah banget. Enggak lebih dari 25 juta lah. Ini mau kasih ogon. Ini yang biasa kalau misalnya di lapangan itu yang gue lihat bisa gede banget ya. Betul. Yang bisa sampai 1 meteran. Betul. Tipe Mukashi Ogon ya. Nah, ini namanya Mukashi Ogon karena warnanya silver ya? Ya, silver. Ada hikarinya. Ada hikari ya. Hikari itu kuning-kuningnya itu ya? Yang mengkelip-ngekelip gitu tuh. Kayak metalik. Nah, jadi ini kalau kalian pencinta ikan besar, ini bisa DM Bal Nippon. Nah, kalau untuk kohakunya, lu juga bisa DM. Kalau mau tunggu yang jadi-jadi, kita lihat yang super-super. Nah, biasa yang kayak gini nih, dirapiin dulu sama Leo di kolam nanti ya. Betul, di treatment lagi ini supaya warna merahnya keluar lagi. Body juga kan udah keramping. Ini male female ya? Ini male. Ini male. Okay. Ini male, female. Ini female. 60 cm, 75 cm. 60 75. Ada lagi nggak yang lain bro di sini? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke, kita berarti langsung menghadap ke kolam. Nah, untuk yang ini yang kita masih ready nih, untuk Susui Maruten yang ini kita masih ready. Wah, kepala bersih ya? Ya, kondisi. Oh, ini kondisi punya? Kondisi punya. Berarti bisa gede dong? Bisa gede. Ini Maruten tuh yang ada kepalanya merah itu tuh? Ya, yang ada buletan lah. Terus habis itu ada susu yang bawah. Yang kecil. Ini aerator mau kita matiin deh. Susu yang ada lagi calon kita, ini ada susu yang nih, yang kecil. Ini calon kita juga nih. Oh ini berapa senti tuh? 40-an ya? Sekitar 40-42. 42 senti. Itu dari mana itu? Kawakami. Oh, Kawakami itu paling terkenal tuh susunya ya? Itu male ya? Male, ya betul. Terus sama ada Asagi Maruten. Oh yang itu? Maruten Asagi dari Wada. Ya Wada terkenal sama Asaginya. Terus ada lagi Asagi yang ini nih, Oya. Ya, yang ini. Oya Asagi. Oya ya, juga Asagi ya. cukup terkenal sama Asaginya. Sama Tancho Goshiki. Oh yang ini nih. Ya. Tancho Goshiki 63 cm masih available. Udah. Ini berarti buat tanding ya? Yang ini. Buat tanding. Ya, jadi kalau misalnya di Bal Nippon tuh lu buat cari ikan yang bisa tanding ada, yang non tanding ada. Ya betul. Ya, jadi non tanding nanti kita bisa kasih lihat sedikit stock shotnya tuh ada di ujung sana, itu buat non tanding. Dan ini yang ikan tandingnya. Ini yang ikan, lo udah pernah lu tandingin nggak sih yang di sini tuh? Udah dong. Yang mana yang lu udah pernah menang, Leo? Itu udah pernah yang Grand Champion sama Basin Size. Ginin Karasi. Ginin Karasi ya. Oke, terus habis itu Susui. Susui ini udah dapat ada champion. Oh ini kemarin buat ada champion ya? Solo. Yang di Solo tuh yang ini nih. Betul. Champion. Okay. Ini Goshiki Nusatik udah pernah dapat yang Grand Champion. Oh itu yang dulu ya? Ya Nusatik. Yang masih gocapan. Gocap ya bener. Iya bener. Sekarang 55. Sekarang 55. Terus habis itu Susui kondisi juga nih yang ini nih. Yang kecil 45 cm. Oh yang kemarin juga ya? Yang di Zena. Zena baru menang lagi ya? Ya. Best in size apa Cem yang kemarin? Best in size. Best in size. Karena dia 45 kan. Ya, lawannya gocap. Kita mainnya di gocap main genap kan. Ya, nah, ini nih masih available juga nih. Susui dari Ozumi Ikarashi udah pernah champion di Magetan. Oh, yang ini. Nah, buat kalian yang pertama kali lihat koi, ikan susu itu pertama kali dinilai itu dari kepalanya dulu ya? Betul, dari kepala, dari kerapian ringnya, dari hananya, pola hana. Hana itu warna merahnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat susui yang buat tanding, pertama yang kalian lihat tuh kepalanya bersih. Betul. Badannya besar, ringnya rapi. Betul.
sama skin quality. Meskipun dia nggak ada sisik Doitsu, tapi skin quality-nya itu harus halus. Nah itu gitu. gue masih agak susah tuh. Kadang-kadang menjelaskan skin quality itu lu bisa bedain. Lu lihat yang ini sama yang Ozumi Karashi ini. Lu lihat alusan Nona. Alusan yang kecil dong? Nah, alusan itu kan? Oh. Itu skin quality bilangnya. Okay. Meskipun dia Doitsu nggak ada sisik, tapi tetap kelihatan skin quality-nya skin quality-nya kelihatan. Gitu. Iya. Oke, nah jadi kalau di Leo tuh banyak kan orang yang beli di Bali Nippon Koi itu untuk tanding ya sebenarnya ya. Iya. Jadi buat kalian yang pingin pencipta tanding atau pingin coba tanding koi, kalian tuh bisa coba namanya beli di sini untuk beberapa produk kayak gini, ikannya. Nah, nanti ikannya akan dipilih nama Leo mana yang bisa tanding atau enggak. Itu asagi juga bagus banget tuh soalnya. Ya. Ya. Yang no. Nah, jadi juga itu. Ini semua itu pasti ada perbedaan sama ikan tanding atau enggak. Dan gue beberapa ikan yang gue beli sama Leo di tahun lalu pun udah beberapa yang udah menang ya. Anjir. Dan dibilangnya ikan sampah ya. Tergantung giping bos. Iya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke kolam gede dulu deh. Kita update dulu semua stoknya buat kalian lihat-lihat dulu. Baru nanti kita jelasin Nyalain lagi Ki. Oke, nah ini di kolam paling tenarnya dia. Karena ini kolam pertama project juga yang kita bikin ya. Betul sekali, yang dimana dulu nggak ada yang percaya sistem, ya kan? Kan gue tipe orang yang ngelawan arus tuh, ya kan? Gue mau coba ya kan? Masa ya nggak ada salahnya dong mencoba dong, ya kan? Bener gak? Iya. Jadi pertama project pertamanya kita ya? Iya, Java bener. Jadi ini benar-benar project pertama banget. Ini pertama kali jadi. Ini kapan ya kita bikin ya? Kita ini bikin pokoknya dari bulan Desember kalau nggak salah. Desember 2023. Iya, benar. Kita mulai launching ini Maret ya? Mulai launching ini Februari. Oke, nah ini kita mau ngomongin cek stok karena ini kolam paling yang dibanggakan Leo karena size-nya panjang berapa ya ini? Berapa ini? Ini 5x10. Ini 50 meter nih, 5x10 dengan panjang si medianya juga cukup panjang ya, 10 meter juga ya. Bisa timbun orang buat mati lah. Anjir, nggak begitu juga caranya, isi medianya banyak banget bos. Buat amonia katanya. Oke, ini ikan apa nih yang baru nih? Gue ada lihat yang baru ada golden corn di sini. Terus apa lagi Leo? Oke, golden corn pertama ya. Golden corn itu udah jelas dari Taniguchi. Ya pasti ya, selalu ya. Ini udah pernah champion di ZNA. Golden corn ya? ZNA yang bukan ZNA yang kemarin ya. ZNA sebelumnya lagi. Oke. Udah champion. Terus setelah itu stok kita ini nih calon tanco nih. Tanco ini size berapa? Ini tanco ini size 60 yang ini. 60 cm. 60 cm. Oke, terus apa lagi? Terus habis itu kita ada Akamatsuba. Akamatsuba yang ini nih yang kecil. Oh, yang kecil nih baru nih malah. Nah, ini baru. Ini size berapa? 60? Ini size 60. Ini kan punyanya Pak Andi nih yang sering champion tuh. Nah, ini lebih bagus lagi kualitasnya. Bisa dilihat sendiri, coba dideketin. Kualitas Matsubanya lebih jelas daripada yang ini. Hitamnya ya? Matsubanya lebih jelas. Pak Andi kalau mau beli lagi silahkan. Iya. Ini sama satu lagi tanco. Ini menurut gua ini ikan bakalan nantinya sih spesial sih. Yang sana ya? Jangan dilihat sekarang ya, nanti coba kita lihat sebulan 2 bulan lagi. Itu size masih 50 tuh sekarang. Iya, tanco itu kalau buat kalian yang harus tahu, tanco itu yang penting skin dulu. Ya, betul. Sama kepala tanconya harus besar ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau Shiroji itu udah paling pertama, nggak bisa diganggu gugat kalau tanco. Pokoknya putih dulu ya. Putih dulu. Terus? Nah, kita ada ikan unik Kage Hyutsuri. Apa sih maksudnya Kage Hyutsuri itu? Kage Hyutsuri itu dia tuh jadinya tuh varietas unik yang istilahnya kalau Kage kan itu kan abu-abu kan. Oh, Kage itu ya abu-abu. Abu-abu. Nah, itu ini varietas unik. Varietas unik ini juga jarang banget ada di Indo dan di Jepang pun jarang yang bisa ketemu sebersih ini. Ini gue dapetin dari Ars Collection kemarin. Ini kenapa masih oranye? Karena karantina kemarin kan lama kan, harusnya di merah. Nanti lama-lama naik ya. Tapi emang hiut kayak gitu sih. Gue udah dapet hiut awalnya misalnya masih oranye pun
lama-lama dia coloring ya, merah betul. ya. Sama satu lagi yang di atas Sankey itu Hyutsuri. Yang ini nih. Ya. Ini kenapa? Wah, body bagus ya. Ini kenapa kita ada congkel-congkelan kemarin karena kita Permak mau bersihin sininya. Ya, permak pasir. Di permak pasir. Itu yang masih Tapi kalau available. permak emang kayak gitu ya. Harus di. Betul. Sama satu lagi ada lagi Kohaku juga ini nih. Ini sih buat main gede ya. Nih, ya. Ini buat main gede ya. Gak bisa buat main sekarang nih kalau ini nih. Ini buat main gede. Mesti sabar. Ini body bagus ya. Female ya? Female. Semua di sini all female. Oh, ini semua female. All female. Oh, jadi event tanding yang gede lu tuh juga di sana. All female di sini. Yang di sini agak mencengangkan gua tuh sebenarnya ikan itu sowa ya. Stock shoot dong Ji, Showa. Ya, yang kemarin gue bilang kan pas pembukaan masih ingat kan? Tahun 2024 Bali Nippon target GCA. Terus ya Tuhan dengar doa gue lah mungkin dikasih lah GCA. Ini GCA kemarin ya? Meskipun GCA-nya hoki. Ya tapi udah GCA ya hoki sih tapi. Tapi ini gila sih badannya. Ini yang di IJKS ya? IJKD. Tapi nanti IJKD turun lagi berarti nanti? Iya dong. Buat penilaian ya? Betul, penilaian. Gila, ini sih ikan. Gila, badannya. Jarang nih. Very shining, badannya gila. Karakter Dainichi banget badannya. Iya, ini body Dainichi. Dainichi banget. Itu gila, itu buat sowa amazing sih. Jadi, nah kemarin kan banyak ikan gede. Itu udah pada pulang ke customer berarti? Ada ya, ada sekitar 4 ekor yang pulang ke customer. Udah pulang customer, oke. Jadi kalau namanya tanding itu pasti ada masanya di mana si customer pingin tarik ikannya pulang, nggak dia sukari, jadi ditarik balik ya. Karena dia udah ikannya nggak pernah terkalahkan itu Tanco, asli nggak pernah terkalahkan. Iya, gede banget ya. Terus setelah itu dia dari awal datang ke sini itu Tanco dia nggak pernah menikmati di rumahnya, makanya dia mau menikmati di rumahnya dulu. Oke. Tapi kalau nanti ada show, gue disuruh bawa lagi gitu. Oh, diambil lagi. Oke. Nah ini sih kurang lebih di kolam hasil dari stock shotnya apa ikan-ikan terbaru dari Leo. Lu bakal pergi lagi ke Jepang nggak sih untuk tanggal 21? Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, jadi kayak beli ikan koi itu sama dealer tuh kalau ke Jepang tuh gimana sih sebenarnya? Prosedurnya pertama kita ya memang harus ada agent. Kita tuh kemana-mana tuh harus ada agent. Kenapa ada agent? Agent itu sebagai penjamin kita. Oke. Kalau ada apa-apa istilahnya. Kalau ada case apa-apalah tertentu, dan dia juga yang akan atur shipment kita. Terus juga dia yang akan ngecek ikan-ikan asukari yang ada di Jepang. Jadi dia yang take care lah semuanya di Jepang gitu. Oke. Itu fungsinya agent itu. Dan dia juga yang ngasih tahu breeder-breeder mana gitu ya kan yang sekiranya cocok sama lu. Istilahnya lagi punya ikan bagus mana nih? Nah, kita ke breeder sana gitu. Oh, jadi dia kasih bantu lu selection. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang pingin, biasa kalau dealer itu ke Jepang, dia itu akan update stok. Betul. Nah, update stok itu kalian bisa nanti tanya dealernya mau beli yang mana. Betul. Nah, kalian bisa cek harganya sendiri atau bisa ikutan lelang juga. Ya. Dibantu sama dealernya. Jadi lelang itu lebih simpel lagi karena harganya pun tertera di layar. Jadi kalian tinggal ngasih tahu ke dealer lu mau budget berapa nih. Betul. Jadi nanti si dealer saat kasih tahu kalian tinggal order sama dealernya, dan kalau menang ya lu bayar. Iya, betul. Jangan kabur ya. Dan di Jepang itu ada 2 macam lelang. Yang satu live auction, yang istilahnya kita main beat-beatan. Ya, beat-beatan. Yang satu lagi blind auction. Maksudnya blind? Blind auction itu jadinya tuh mereka siapin amplop di setiap nomor ikan. Jadinya kita yang naruh angka paling tertinggi, itulah yang menang nantinya. Oh, jadi lu kayak nulis, lu taruh? Iya, taruh. Oke. Di amplop. Nah, nanti setelah udah selesai, nanti breedernya akan buka, dia lihat yang tertinggi, siapapun yang menang. Oh ya, sama satu lagi, event lottery. Oh, lottery pick. Kalau lottery itu fixed price. Misalkan harga ikan 1 juta, udah fixed price. Tapi itu dapatnya hoki-hokian. Ya, itu kayak diundi lah ya. Diundi, benar. Iya. Jadi lu ikannya harganya udah sama, lu tinggal undian dan lu betul. Lu bisa dapat kalau lu hoki. Itu pun bisa lu titip sama dealer. Betul. Gua mau titip dong gitu. Betul. Nah, jadi nanti dealer akan siapin namanya lu, kasih data masuk. Nah, siapa yang menang nanti akan dibacain di tempat. Jadi kemungkinan besar mainan koi ini cukup terbuka ya.
Ya. Jadi buat dealernya sendiri, buat si customernya sendiri juga, ya, benar, juga terbuka. Kita udah sampai di pengecekan stok dan kita sekarang akan nanya-nanya Leo mengenai gimana so far di 2024. So far di 2024. Jadi apa yang lu capai kan dari awal target kita kan kita bikin kolam. Ya, lu pinginnya apa? Ikannya gede, ikannya shiny, ikannya hasilnya gimana? Nah, gue pengen tanya lu review by customer. Oke. Nah, gimana so far perbedaannya dari yang dulu sampai yang sekarang? How is it? Wah, kan setahun. Beda banget, beda banget. Gua kan istilahnya merasakan ya dari perpindahannya dari yang dulu yang sampai ke sistem yang sekarang ini. Dan sistem yang sekarang ini, gue pikir sih ini sih hampir menuju ke perfect sih, gue bilang. Kayak masih jauh dari perfect. Hampir menuju ke perfect banget ini, asli. Karena ya kita ngelihat bukti lah dari ikan yang tadinya masuknya cuma berapa senti, cuma dalam hitungan bulan naik tiba-tiba kencang. Growth ya? Growthnya kencang. Tapi ada juga yang kita nggak bisa pungkiri, ada ikan yang memang genetik yang nggak bisa growthnya terlalu cepat. Nah itulah justru kadang factor show tuh kadang tuh mau nahan size tuh. Nah karena ini medianya terlalu ngehe, ini size-nya naik terus bos. So far lu di tahun 2024 itu gue ngelihat lu dari awal ya, mulai ketemu lu sebenarnya udah mulai champ sebenarnya. Iya. Maksudnya kita nggak bisa dipungkiri bahwa Leo memiliki bakat untuk bisa ngelihat ikan yang baik. Enggak lah itu mah. Ya karena itu kan udah kelihatan. Tapi tujuan kita di awal adalah untuk bisa mengembangkan ikan yang masih bahan. Ya. Itu kan target kita ya. Benar. Di awal. Dan so far gue lumayan bangga sih ada setelah perjalanan 2024 yang cukup singkat ya. Rasanya cepet ya. Ya 2024 singkat dan 7 bulan gue sempat ngilang lagi ya kan. Iya. Tapi di dalam penghilangan lu itu sendiri pun hasilnya lu menang tuh masih ada. Banyak juga loh. Masih ada iya. Dan gue ngeliat dia GC tuh cukup banyak dari ikan yang masih dari kecil digedein kayak Soa ini kan nggak langsung size besar. Enggak lah. Ini dari 50 cm ya? Dari size 60 cm ya? Dan akhirnya mencapai... enggak, sorry 57. 57. Sekarang berapa ya? Sekarang kayaknya udah 72-an deh. Kemarin terakhir tanding berapa sih? 70 cm? Terakhir tanding tuh 65. Itu kapan ya? Klaten tuh baru, kayaknya beberapa bulan yang lalu. Iya, beberapa bulan yang lalu. Itu GC-nya dia yang pertama yang di Soa ya. Jadi ikan itu dari awal masuk itu yang kita lihat bahan-bahan ini susuinya jadi cem lagi. Ya, dari awal badan udah kurus ya. Betul. Cem lagi, gue bisa ngeliat banyak sih kayak ikan cem. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa dia, jadi buat kalian yang pengen beli ikan, ini salah satu orang yang bisa lo lihat untuk dapetin ikan bagus dengan harga yang relatif cukup bagus sih sebenarnya. Jadi lo bisa tanya-tanya sama dia terus dan so far mudah-mudahan yang gue tanyain kedua skin. Kita kan tetap awal cuman taunya grow. Oke. Target kita awalnya grow. Oke. Nah skin ada nggak sih kayak kesan-pesan kayak yang lain? Bagaimana sih cara menjaga skinnya juga selain dari grow-nya yang lu juga udah dapet ikan air lu kasih makan ke orang gila tetap menghasilkan pertumbuhan yang bagus tanpa lu perlu apa-apain. Nih lu backwash berapa sih? Seminggu sekali. Seminggu sekali lu backwash? Seminggu sekali gue pasti wajib backwash karena gue mau menjaga kualitas air. Kan namanya air kan pasti ada jenuhnya ya. Gue pernah nggak backwash 3 minggu, itu ikan ada numbu-numbu simi. Simi itu apa? Pasir? Simi, warna hitam yang liar tuh. Iya. Itu fatal tuh biasanya tuh kalau buat ikan kayak ikan-ikan tanding yang kayak kohaku lah. Iya. Kayak hyutsuri lah. Ya. Itu tuh fatal banget tuh, apalagi susui lah, ya kan? Kalau ada sini tuh wah fatal. Jadi lebih ke arah kalau nggak backwash itu berarti resikonya lebih ke pewarnaan. Betul. Bukan amonia sama. Betul. Oke. Kalau amoniak, gue backwash 3 minggu, gue udah percobaan 3 minggu nggak backwash, aman. Tetap. Oke. Tapi baliknya lagi itu ke ikan. Itu berarti buat skin color, skin tone ya? Betul. Jadi backwash itu penting buat skin ya berarti ya? Terus apa lagi? Ngejaga si kualitas air biar dia nggak jenuh dan ikan pun juga kejaga skin quality-nya istilahnya gitu. Oke. Dan satu lagi ya kita nggak bisa pungkirin media sama suhu air itu kita nggak bisa pungkirin lah. Ya soalnya suhu air di sini dingin ya. Ya. Jadi dipegang tuh dingin loh. Masuk 22-24. Nah kita kan update terakhir kalian yang di sana. Ini kolam yang sebenarnya gue paling seneng sebenarnya. Karena gue suka kolam yang lebih kecil ya. Ya, lebih kotak. Kita ke sana yuk, sekarang lihat-lihat.
dari awal pas bikin kolam pertama, ini project. Ya, 3 kolam ini. Ya, ini kedua kita kerjain habis dari kolam pertama. Jujur, gue suka banget kolam yang lebih kecil sebenarnya. Tapi gue nggak tahu perbedaan kolam besar dan kolam kecil ini. Nah, kalau ngomongin air, lu lihat sendiri aja. Kita nggak usah. Karena gini, sebuah media tuh dipertaruhkan hasilnya. Itu bukan di dalam 1 minggu. Betul. Sebuah barang atau sebuah teknis ya, maksudnya dari pompanya, filtrasi, itu dipertaruhkan dalam umur yang lebih panjang. Betul, nggak kayak makan cabai lu langsung pedas. Ya, ini adalah sebuah hasil kerja. Karena semakin lama, ya hasilnya akan semakin lebih baik ya. Nah, cuman perbedaannya secara grow beda nggak sih sebenarnya di kolam kecil sama di kolam besar? Oke, kalau gua ya, karena gua dulu kan sering ke doktrin sama senior gue dulu. Kenapa ditaruh di kolam kotak? Karena di kolam kotak itu bisa lebih mempertahankan grow-nya dia. Malah untuk bentuk volume bodinya dia doang. Untuk bisa lebih besar. Nah, tapi nyatanya enggak juga. Nyatanya seperti apa? Yang nyatanya enggak juga. Ya nyatanya gue rasakan ya tetap grow juga. Tetap grow juga. Volume body juga tetap naik, ya kan? Tapi memang ada beberapa ikan yang nggak cocok di kolam kotak, gue pindahin ke sana. Dan grow lebih cocok. Jadi basically tergantung genetiknya ya? Betul, makanya kenapa gue sekarang sering kontrol lagi, karena gue mau ngeliat perkembangannya. Gue taruh di kolam ini, gimana nih? Perkembangannya bagus apa enggak? Kalau nggak bagus, nanti pasti gue pindahin lagi. Gitu. Mungkin berarti gini loh, kalau kolam kecil kan harusnya gede ya, karena kita kan ini putarannya lebih gede daripada sana. Ini putarannya lebih gede. Jadi kalau misalnya yang geraknya terus, belum tentu juga dia ngisi ya badannya. Betul. Jadi ya kadang-kadang harus dipindahin ke kolam yang lebih nyaman ya. Dan ada juga ikan yang mut-mutan tuh. Asli mut-mutan. Ini kayak aku yang ini nih, lu boleh stock shoot nih. Ini kalau aku Sakai nih. Yang gede? Yang Sakai nih. Itu tadinya tuh kurus banget. Makannya susah banget. Ini sebulan terakhir ini ikan paling rakusnya minta ampun kayak vacuum cleaner. Makanya bodinya sekarang naik. Jadi bisa memang momennya ganti aja ya? Iya. Ini ada yang mau dijual lagi nggak sih Leo di sini? Ini kan kolam melu kan? Ini. Wah, itu ada di sini nggak mel semua. Di sini campur-campur sekarang. Dicampur female. Dulu kan lu mel doang ini? Iya, mel doang. Karena gue taruh di sini pernah Yutsuri nggak berhasil, gue taruh di sini lebih bagus. Ini Yutsuri bagus ya? Iya, ini female. Nah ini tuh dijual nih Sanke ya, gila ya, suminya. Ini kalau ini Sanke-nya mel. Gila. Ini gue nanti mau tanding untuk di Sukabumi cari GCA. Gila, itu Sanke siapa? Hoya. Ini masih available. Ini Ginrin Kohaku dari Dainichi Auction. Yang ini, yang 3 step ini. Ya, terus ini Showa dari Isa yang masih kecil tuh. Dari Isa. Dan di atasnya Sanke itu dari Marudo. Marudo masih gede itu. Terus setelah itu ya soalnya Sanke itu kalau bagus tuh definisinya tuh Benny ya sebenarnya ya. Ya. Hitamnya ya yang dilihat ya. Suminya, betul. Suminya ya. Suminya yang selalu dilihat ya. Ya, Suminya. Dia kayak sama ini nih Torazo. Ih kecil dapat aja lu. Openg sih lu ya? Iya. Itu Maruyama masih available juga. Yang di atas Sanke nih, ini Maruyama. Ini buat tanding atau buat pet? Buat tanding ini. Ya ini buat tanding. Yang Sanke itu jelas buat tanding ya? Ya, itu juga buat tanding Torazo. Tinggal gue lagi nunggu growth-nya dia aja tuh. Badan ya? Lu bakal tandingin di size kecil gitu apa lu tunggu besar sih? Tunggu gede. Nah, karena kita bisa ngelihat kan, ini ikan maunya nih kemana nih? Kalau gue tandingin sekarang kayak gitu nggak akan menang. Ya, tunggu badan ya. Beda. Badan tetap harus ada isi kalau mau tanding, nggak bisa mentah-mentah gitu juga nggak bisa ya. Nah ini Torazo yang kemarin kita dapat di Lucky Draw. Jadinya gue serok. Jadinya kan di Torazo itu kan ada event yang namanya itu bagus tuh. Dapat nomor ganti-gantian nyeroknya, ya kan? Gue dari pertama kali gue ngeliat ini kan, awal kan ada yang female ada yang male kan. Yang di female itu nggak ada yang bagus. Gue dapat ini male. Ya, ini Ginrinnya gila sih. Tapi lu lihat, pattern, Ginrin, body oke banget. Dan sayangnya udah punya orang. Nyala ya. Dan sayangnya udah punya orang.
Oh, dia dijual. Jadi kalau Ginrin emang harus cari. Biasa tuh Ginrin cara lihatnya tuh kondisi kayak gini nih. Mantul nggak? Mantul lo. Ya, pokoknya lu Ginrin harus keluar, harus mantul. Ini gila sih mantulnya ya. Tuh Ginrin mantul tuh kayak gitu. Yang di bawah ya. Tuh. Kelihatan tuh mantul tuh. Ya. Dan penuh ya. Betul. Rapih habis itu. Nah ini contoh kolam hasil dari apa yang kita kerjain so far. Ini contoh-contoh ikan. Dan yang lebih puas lagi gue lihat ini. Yang tadinya mau gue buang. Ini tadi mau dikasih gue nih. Kemana? Yang yellow monkey nih. Bawa aja mas. Bawa. Ini dari awalnya gimana ya waktu awal ya? Itu kecil banget kan? Ya kecil-kecil. Di kolam ujung ya? Ya kecil. Gila Ginrinnya. Udah laku coy. Dia jual murah lagi anjir. Lu lihat ya tuh. Dengan right keeping, cekan begini baik. Lihat Ginrinnya rapi, nggak pecah. Biasanya tuh ada tipe ikan yang Ginrinnya awalnya dia kecil, pas size besar pecah Ginrinnya. Entah pecah, ada yang bolong juga. Nah tapi ini lu lihat. Tuh gila. Masih rapi, masih rapat. Gue lihat dari segini. Ya. Anjir ini gila itu. Luar biasa sih. Maksudnya so far ada beberapa ikan yang gue masih inget dan hasilnya dan di Nusatik ini udah dapat yang Grand Champion juga. udah pernah GC yang Grand Champion. Nah ini keeping yang the right way kayak gini ya guys. Jadi dari kelihatan kecilnya, mungkin lo masih ada nggak sih stok surplus kecilnya itu ada nggak? Masih lah. Lalu kirimin ke gue ya? Nanti gue kirimin ke lu. Jadi lu nanti bisa lihat sendiri perbedaannya itu. Gue lihat sendiri awalnya kecil, badannya juga nggak ngepam ya? Nggak ngepam. Gila itu male ya? Mel. Nah itu hasilnya bagus banget sih. Nah jadi buat kalian yang pingin cek ikan, bisa cek sama Bali Nippon Koi. Untuk kebutuhan koi kedepannya juga bisa cek sama Bali Nippon Koi. Kalau kalian mau apapun, kebutuhannya bisa cek dengan Bali Nippon Koi. Oke? Ngeri ya San kayaknya. Sakai ini. Yang ini kan? Ini bodinya selalu kelihatan ya Sakai. Merah banget ya tapi ya? Merah banget ya. Gua kalau udah merah gitu takut pecah ya. Takut ya. Tadinya ininya nggak rata nih, warna belakangnya nih. Ini udah rata nih. Udah naik semua ya? Tadinya udah agak pecah-pecah. Oke, gua tutup dulu di sesi pertama gua. Nah, jadi buat kalian yang pingin ngelihat ngecek stok Bali Nippon Koi, ini Instagramnya. Ini nomornya Leo nih. Jadi kalian bisa kontak direct ya? Ya, direct aja. Nanti bisa juga masuk ke grupnya Leo kalau misalnya mau, ada grup juga ya? Ya, ada grup. Grup auction. Nah, nanti kalian bisa order dari Bali Nippon Koi. Thanks so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Thank you.